Panduan menjalankan kebaktian Minggu Online GKI Gading Indah. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah. Jadikanlah itu sebagai ruang ibadah. Taruhlah sebuah wadah di atas meja untuk memasukkan amplop persembahan pada saat ritual persembahan berlangsung. Saat ini telah tersedia QRIS rekening GKI Gading Indah untuk mempermudah kita dalam memberikan persembahan. Caranya tinggal scan barcode tersebut dengan berbagai aplikasi pembayaran BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain. Jauh sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai, lalu coba channel YouTube dari kebaktian online yang akan Anda ikuti. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa Anda bersama-sama sedang menghadap Allah, bukan hanya menatap layar kaca atau menonton TV. Berdoalah sebelum kebaktian online dimulai, lalu ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh, sebagaimana layaknya ketika Anda beribadah di gereja. Anda dapat berdiri pada saat mengucapkan pengakuan iman rasuli, juga pada saat pengutusan dan berkat. Jika memungkinkan, ajak anggota keluarga di rumah mengikuti kebaktian bersama-sama agar tercipta suasana persekutuan. Selamat mengikuti ibadah online GKI Gading Indah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Surya Baktiono, anggota GKI Muara Karang, dengan Saudari Safarin Suteja, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 10.30 di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dibaca pada warta online. Bina Pranikah BPMK Klasis Jakarta Selatan, GKI Gunung Sahari mengadakan Bina Pranikah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 dan 25 September dan tanggal 2 dan tanggal 9 Oktober 2021 melalui Zoom meeting. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak senter GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema "Apa katamu tentang aku?" akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwoswito. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
kita sujud, mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Umat Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing yang bergabung bersama dalam ibadah ini. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 12 September, kita akan merenungkan satu firman yang diberi tema, apa katamu tentang aku? Tema ini diangkat dari pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya tentang siapa dia? Siapakah Yesus dalam pemahaman atau menurut murid-muridnya, dan tentunya juga menurut kita semua. Siapakah Yesus bagi kita? Siapakah dia yang kita panggil sebagai Kristus Sang Juru Selamat, Mesias itu? Dan apa artinya kalau kita mengenal Kristus demikian? Ini yang akan kita renungkan bersama dalam pemberitaan firman. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah Mesias. Yesus Tuhan, Engkaulah Mesias, diurapi dengan Roh Ilahi. Kaulah Nabi, Imam, Raja kami, Putra Allah sempurna dan ikhlas. Kau setara dengan Allah Bapa, tahta surga kekal kau miliki, rela turun ke dunia ini, kau menjadi rendah bagai Allah. Firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat yang 11 berkata demikian. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, pada hari ini kami berkumpul di hadirat-Mu ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Baik dari perbuatan kami, pemikiran kami, maupun oleh ucapan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan pengampunan-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan Engkau juga sendiri yang akan memimpin hidup kami dalam pertobatan kami ya Tuhan. Agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya kepadamu saja kami mohon ampun. Amin.
firman Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling memberi salam damai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menghadap kiri kanan sekitar kita dan katakan, damai Tuhan besertamu. Kita sudah ditebus oleh-Nya di wilayah Tuhan Yesus. Maju terus dan biarkan janjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Takkan sedialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa selalu menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran dan sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Takkan sedialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita bersiap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kini kami akan datang ke hadapan firman-Mu. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Maka biarlah bukan hanya akal budi kami yang kami pakai, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dengan hikmat-Mu, agar setiap firman yang tertulis ini menjadi firman yang hidup, menguatkan, memimpin, menginspirasi kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya 50, ayatnya yang keempat sampai ke-9. Yesaya 50, ayatnya keempat sampai ke-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku.
Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tak Dia selamatkanku. Ku mengasihi Tuhan, sebab Dia dengar suaraku dan permohonanku, dan sendengkan telinganya kepadaku. Sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tak Dia selamatkanku. Tali-tali maut telah melilit aku, kegentaran padang maut menyesakkan diriku. Tapi aku menyerukan nama Tuhan, sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan
Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikembalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan oleh Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat 27 sampai 38. Markus 8 ayat 27 sampai 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya semestinya bukan saya yang berkhotbah pada hari ini, tanggal 12 September 2021. Jadwal yang semula seharusnya saya berkhotbah di minggu lalu, tanggal 5 September. Tetapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya saya bertukar jadwal dengan Pendeta Novita. Maka jadilah saya yang melayanikan firman pada hari ini, tanggal 12 September. Dan luar biasanya saudara, dan itu baru saya sadari belakangan, rupanya tema khotbah hari ini, apa katamu tentang aku, tak adalah tema yang hampir mirip, kalau bukan sama dengan tema yang saya sampaikan sekitar 15 tahun lalu, 15 tahun plus 6 hari yang lalu, tanggal 18 Agustus 2006, pada hari di mana saya ditahbiskan menjadi seorang pendeta GKI. Waktu itu temanya, menurutmu siapakah aku ini? Karena teks yang diambil adalah dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21. Kebetulan yang luar biasa saudara. Dan karena itu teks ini adalah teks yang punya makna khusus buat saya, punya kenangan yang penting. Dan kalau saudara hadir di khotbah, di antara Bapak Ibu saudara ada yang menghadiri kebaktian penapisan saya 15 tahun lalu itu, pasti ingat apa yang dikhotbahkan. Waktu itu saya sebagai ilustrasi khotbah mengangkat satu serial film yang mungkin paling terkenal di dunia ini, yaitu Star Wars. Dan karena itu ada satu urusan dari 15 tahun lalu yang sampai hari ini, saudara, belum selesai. Ada satu cita-cita yang belum tercapai pada waktu saya menyampaikan khotbah sulung itu. Apa saudara? Sebentar, hari ini saya bisa mewujudkan cita-cita itu. Ini dulu yang saya inginkan saudara. Khotbah dengan mengenakan masker salah satu tokoh utama Star Wars, Darth Vader. Ya. Udah pakai topeng gini, lalu jubah hitam. Waktu itu saya pikirkan sudah sangat cocok banget. Apalagi kalau bisa bawa jubah pedangnya ya. Ini pedangnya salah, ini bukan pedang Darth Vader, cuman yang di rumah adanya cuman ini. Waktu itu saya sudah hampir mencari masker topeng Darth Vader dan digunakan dalam khotbah. Pas dengan toga hitam pendeta itu. Cuman waktu itu saya dilarang oleh mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Katanya gila lo, katanya di hadapan sekian banyak orang, sekian puluh pendeta lo mau khotbah pakai topeng Darth Vader, bikin malu aja. Tapi hari ini menariknya dia mendukung ide itu, katanya ya udahlah sekalian lo khotbah juga udah pakai masker ini, katanya begitu saudara ya. Jadi ini memang Darth Vader ini salah satu tokoh villain ya, tokoh penjahat ya, di pedang udah ngaco, pendek sendiri dia. Nah, ya sudahlah kita singkirkan. Salah satu tokoh villain paling ikonik ya di dalam dunia populer. Kenapa? Karena dia adalah tokoh yang
digambarkan punya aura luar biasa. Kalau Darth Vader itu masuk ke satu ruangan, semua orang akan mengkeret, ketakutan. Biarpun Darth Vader itu belum melakukan apa-apa. Apalagi kalau dia sudah bicara dengan suaranya yang berat dan dalam itu, disuarakan oleh aktor guide ya, James Earl Jones. Semua orang akan tunduk kepadanya. Tokoh yang menggambarkan kekuatan, power, yang membuat siapapun yang berhadapan dengannya akan ciut dan tidak berdaya. Cukup ya, saya buka aja. Lebih lega ya, biarpun tetap ada maskernya. Ini prokes ya, harus begini. Dan barangkali itulah sebabnya tokoh Darth Vader ini menjadi tokoh yang amat populer. Karena kita suka dengan figur yang kuat, yang menggambarkan kekuatan, menggambarkan wibawa, memancarkan aura karisma yang menggetarkan kita. Dan barangkali itu juga gambaran kita tentang sosok Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh dengan kekuatan, Tuhan sang pemenang yang mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan karena itu di satu sisi kita bisa memahami tokoh apa yang dirasakan oleh Petrus, saudara, dalam bacaan kita hari ini. Petrus yang hidup dalam masyarakat yang mengalami tekanan yang tidak pernah berhenti. Tanahnya, tanah kelahirannya, bangsanya berkali-kali dijajah oleh bangsa yang lain. Mereka hidup di bawah kekuasaan bangsa penjajah, harus tunduk membayar pajak dan sebagainya. Belum lagi segala beban kehidupan yang membuat Petrus mewakili orang-orang di zamannya merindukan tokoh yang kuat, yang akan dengan sekejap membalikkan keadaan dan membawa mereka keluar dari penderitaan. Dan barangkali itu juga yang kita rasakan, saudara. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita mengalami tekanan yang berat, misalkan pandemi yang seakan-akan tidak berhenti ini, entah sampai kapan, kita merindukan Tuhan bekerja dengan kekuasaannya, mengubah segalanya jadi baik. Saya juga pernah berharap begitu. Saya berandai-andai kalau saja bisa seperti tokoh Thanos itu dengan satu jentikan jari keadaan berbalik menjadi sebelum bulan Maret 2020, sebelum pandemi ini melanda dunia. Sungguh itu adalah idaman kita semua. Karena itu sungguh saya berempati dengan tokoh Petrus ini. Petrus yang mendambakan sang pembebas itu, dan kemudian dia merasa menemukannya pada diri Yesus. Sosok yang luar biasa. Petrus yang menyaksikan sendiri Yesus yang membuat berbagai mujizat, memberi makan orang banyak, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menenangkan badai, membangkitkan orang mati. Luar biasa. Dan wajar kalau kemudian Petrus mengatakan dengan yakin dan percaya, inilah orangnya, Sang Mesias yang akan memulihkan bangsa kita, memulihkan tahta Daud, membawa kemenangan. Maka dengan tegas, dengan mantap Petrus mengaku, engkau adalah Mesias. Pengakuan yang luar biasa dari Petrus. Tetapi menariknya, keyakinan dan antusiasme Petrus itu rupanya tidak disambut Yesus dengan antusias. Aneh, saudara-saudara. Yesus bukannya mengkonfirmasi, wah sungguh luar biasa engkau Petrus, hebat sekali imanmu. Tetapi Yesus kemudian seakan-akan menolak pernyataan Petrus, sekaligus harapan Petrus. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tapi 3 kali. Yesus mematahkan harapan Petrus. Yang pertama adalah ketika ia melarang para murid-muridnya untuk memberitahukan tentang siapa dia. Di situ mungkin Petrus sudah mulai mengernyitkan dahi dan mengatakan, kenapa berita yang luar biasa itu tidak boleh aku bagikan ke orang lain? Bukankah itu juga akan membuat orang-orang sebangsaku menjadi bersemangat dan bersuka cita?
Tapi itu belum seberapa. Kemudian Yesus mengatakan hal lain lagi yang membuat Petrus lebih terkejut lagi. Ia katakan anak manusia itu dia akan menanggung banyak derita, ditolak oleh para tua-tua, oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam. Kemudian dia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus kaget, bahkan juga marah. Kenapa? Karena dalam pikiran Petrus tidak mungkin Mesias itu mengalami semua itu. Dia adalah seorang pemenang, bukan seorang pecundang yang ditolak, bahkan kemudian dibunuh. Dan saking marahnya Petrus, sampai ia melakukan hal yang tidak terbayangkan, saudara, buat kita. Dia dikatakan dia menarik Yesus ke samping. Bayangkan kalau Anda jadi murid, Anda nggak suka dengan apa yang diajarkan guru Anda, lalu Anda tarik guru Anda ke samping, lalu Anda katakan, lo jangan ngomong begitu. Ada yang berani melakukan itu? Dan itu yang dilakukan oleh Petrus. Betapa kecewa dan marahnya Petrus. Tapi Yesus belum selesai, saudara. Masih ada sekali lagi tamparannya kepada Petrus. Dikatakan dia berpaling dan sambil memandang murid-murid lainnya, dia memarahi Petrus. Coba lihat, Petrus itu masih lebih sopan. Dia tarik Yesus ke samping buat diomelin. Yesus, dia bicara ke semua orang, memarahi Petrus. Kalau Anda meletakkan diri Anda di posisi Petrus, mau ditaruh di mana muka Anda? Yesus menyebut Petrus dengan amat kasar, "Nyalah iblis." Kata iblis itu terjemahkan dari kata bahasa Yunani satana, artinya iblis, tapi juga bisa berarti adversary, lawan, penentang. Kenapa Yesus menyebut Petrus sebagai sang penentang? Karena Yesus katakan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dibayangkan, diharapkan oleh Petrus tentang sang Mesias itu, rupanya tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mengapa demikian? Karena, dan saya rupanya inilah tamparan Yesus yang keempat buat Petrus. Mesias dalam diri Yesus bukanlah sang pemenang, pahlawan gagah perkasa, Kristus Victor, yang menggulung lawan-lawannya dengan bala tentara surgawi, seperti yang dibayangkan Petrus dan orang-orang sebangsanya. Melainkan Mesias yang merendahkan diri, menundukkan egonya, memikul salib, menderita sampai mati, saudara. Mesias yang merangkul dan menerima kerapuhan, ketidakberdayaan, dan kehinaan dunia. Sangat jauh sekali dengan apa yang dibayangkan oleh Petrus. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Sama seperti Petrus, kita pun harus tiba pada pengakuan iman kita tentang siapakah Yesus itu bagi kita. Apa artinya kita percaya kalau Yesus itu adalah sang juru selamat, sang Mesias? Juru selamat yang bagaimana, yang seperti apa? Pengakuan yang personal, bukan sekedar pengakuan normatif, seperti pengakuan iman yang kita ucapkan dalam ibadah tiap minggu. Tetapi kita juga harus siap-siap menerima kalau ternyata sama seperti Petrus, harapan kita tentang siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, seperti apa kuasanya, ternyata berbeda dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita, termasuk saya tadi, berharap bahwa Tuhan akan membereskan semua masalah dan pergumulan kita dalam sekejap. Namun ternyata pandemi ini misalnya, ia mengajak kita untuk berjalan bersama dengannya sampai hari ini. Mungkin kita termasuk saya juga berharap bahwa Tuhan akan mewujudkan segala yang kita impikan dan rencanakan. Tentang bagaimana hidup kita akan berlangsung, bagaimana dengan studi kita, tentang keluarga kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi rupanya ia memanggil kita untuk tetap percaya dan bersandar kepadanya. Bahkan ketika apa yang kita impikan dan rencanakan tidak terwujud. Maka di sini kita dipanggil untuk merenungkan dan belajar
dari apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Engkau tidak memikirkan apa yang berasal dari Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Kita diajak untuk belajar melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Bahkan ketika harapan dan impian kita tidak terwujud. Dan satu hal lagi, kembali ke Petrus. Ia kecewa karena gambarnya tentang Mesias, sang pemenang itu ditolak oleh Yesus. Bahkan Yesus menunjukkan bahwa Mesias itu harus mengalami penolakan, penghinaan, penderitaan. Bukan Mesias yang penuh kuasa dan powerful, tetapi Mesias yang menerima kerapuhan dan ketidakberdayaan. Dan ini mengecewakan Petrus. Tetapi ironisnya, kalau kita membaca kelanjutan kisah Petrus, itulah yang terjadi dengan diri Petrus. Ia yang semula gagah perkasa, berani menantang semua musuhnya, tiba-tiba kita ingat ketika Yesus ditangkap, diadili, Petrus sang pemberani itu mengkeret hatinya, ketakutan. Dan ia menyangkal Yesus, bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Dan karenanya barangkali ketika ia mendengar Yesus bangkit, Petrus bukan gembira, tapi gelisah, saudara. Harga dirinya, gambar dirinya sudah hancur lebur. Dia merasa sudah menjadi orang yang gagal. Sehingga dia tidak berani menghadapi wajah Yesus itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ternyata Tuhan Yesus menerima dan merangkul Petrus dalam kerapuhan dan kehancurannya, menguatkannya dan mengutusnya kembali untuk mengabarkan Injil. David Lose, seorang pengkhotbah yang saya suka sekali tulisannya dan sering saya kutip, mengatakan begini, saudara. Peter's heart breaks in today's reading because he doesn't get the God he wants. Hatinya Petrus itu patah hati dalam bacaan kita hari ini karena dia tidak mendapatkan Allah yang dia inginkan itu. It breaks again in the end of the story. Hatinya dia patah hati lagi di akhir cerita itu ketika when he realized that instead of getting the God he wants, bahwa ketika dia menyadari bukannya mendapatkan Allah yang ia inginkan, he gets the God he needs. Dia menjumpai Allah yang ia butuhkan. Dan barangkali itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak selalu mendapatkan gambaran tentang siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Yesus yang kita maui. Yesus yang perkasa menganyahkan semua permasalahan, pergumulan, kesakitan, penderitaan kita, memberikan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Tapi sebaliknya, ini yang saya yakini dan saya berdoa, saudara-saudara juga yakini, kita menemukan Sang Kristus yang kita butuhkan, yang berjalan bersama kita melewati lembah kekelaman, pergumulan, ketakutan, kegalauan kita, yang menguatkan ketika kita jatuh, hancur lebur dan tidak berdaya. Kristus yang juga merasakan kehancuran, ketidakberdayaan dan kerapuhan seperti kita. Kristus yang tidak selalu kita bisa pahami kehendak dan rencananya, yang kadang juga tidak sejalan memang dengan keinginan kita, tetapi yang selalu bersama dengan kita, memegang tangan kita. Kita mungkin tidak akan mendapatkan Allah yang kita maui itu, tetapi kita menemukan Allah Kristus yang kita butuhkan. Tuhan beserta kita semua. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepadaku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, kau yang susah, marilah. Kau yang susah, marilah. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkaulah Sang Mesias yang selalu bersama dengan kami. Bahkan ketika kami gagal memahami siapa sesungguhnya Engkau, ketika kami lebih mengedepankan pikiran kami sendiri, kemauan kami, kehendak kami sendiri, tentang siapa itu Tuhan, sehingga kami tidak bisa memahami siapa sesungguhnya Tuhan, apa yang sesungguhnya menjadi kuasa dan karya Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami gagal untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tetap berjalan bersama dengan kami, bahkan dalam kerapuhan, ketidakberdayaan, kegagalan yang kami alami. Maka kami percaya Engkau akan terus berjalan bersama dengan kami, melewati setiap pergumulan hidup kami. Engkau akan terus menguatkan kami, memimpin kami untuk menjalani setiap hal yang hidup ini berikan kepada kami, baik ataupun buruk, tawa ataupun tangis, derita ataupun sukacita. Bersama-Mu hidup kami menjadi hidup yang bermakna dan berarti. Karena itu ya Tuhan, kuatkan kami di tengah situasi yang masih kami hadapi. Kalau kami masih harus menjalani pandemi ini, biar Tuhan yang beri kekuatan kepada setiap pribadi, setiap keluarga, kami sebagai gereja, kami sebagai bangsa dan negara, bahkan kami sebagai warga dunia. Dengan apa yang bisa kami lakukan, kami memberikan kontribusi untuk kehidupan bersama di tengah-tengah situasi ini. Tetap berikan kepada kami semangat, sukacita, di tengah segala keterbatasan yang ada, kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Berikan juga kekuatan kepada setiap keluarga yang bergumul dengan berbagai tantangan kehidupan mereka. Keluarga yang harus bergumul dengan masalah-masalah kesehatan mereka.
keluarga yang harus bergumul dengan masalah ekonomi yang mereka hadapi, keluarga yang bergumul dengan relasi-relasi di antar anggota keluarga mereka. Kami percaya dalam semuanya, sekalipun kami mungkin tidak langsung mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi Tuhan akan nyatakan, tunjukkan yang baik bagi kami. Maka biarlah dengan demikian kami menyandarkan hidup kami ke tangan Tuhan, ke tangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Mesias, Yesus yang juga mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Mari kita memuji Tuhan. PKJ 147, 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas seluruh penyertaan Tuhan. Berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan berkenan ke hadapan-Mu. Dan kami juga mohon Bapa, biarlah Engkau yang menolong setiap kami, agar kami dapat mempersembahkan bukan hanya uang, tapi dapat kami mempersembahkan diri kami kepada Engkau untuk Engkau pakai menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik untuk menjadi berkat
dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau rajaku selamanya, kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun luka, Yesus kawan yang akrab. Dahagaku akan damai, kau puaskan sepenuh. Aku yang menjual hati, kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.